Ya, kembali lagi di Zamovie. Di video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film Woman in the Cabin. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa untuk like dan komen di video ini serta subscribe channel Zamovie. Lalu tanpa memberikan spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Laura. Laura adalah seorang jurnalis ternama yang sudah mendapatkan banyak penghargaan atas laporan investigasinya. Laura dikenal berani dan selalu mengandalkan logika serta instingnya dalam mencari kebenaran. Namun Laura baru beberapa bulan terakhir mengalami sedikit insiden, yaitu menyaksikan kasus pembunuhan yang cukup mengerikan dan membuatnya merasa trauma. Toriel. Yeah, just a sec. Lalu saat bekerja, Laura memberitahu pimpinan redaksinya bahwa ia mendapat undangan eksklusif untuk meliput sebuah pertemuan amal yang diadakan oleh seorang miliarder yang bernama Richard Bulmer. Pertemuan itu akan berlangsung di atas kapal pesiar mewah, dengan tamu-tamunya adalah kalangan elit. To a fundraising gala in Norway. Not a leave of absence. Lalu keesokan harinya, Laura tiba di pelabuhan dan naik ke kapal tersebut. My shoes, yeah. My shoes for the gym. We have your sizes, so just let us know, okay? Di kapal, Laura bertemu dengan tamu-tamu lainnya, yaitu seorang pria bernama Adam, dokter pribadi istri Richard yang bernama Robert, dan pasangan suami istri yang bernama Heidi dan Thomas. Dan ternyata Laura juga bertemu kembali dengan mantan kekasihnya yang bernama Ben. Di sana Ben diundang sebagai fotografer di acara itu, dan pertemuan mereka terasa canggung, namun keduanya berusaha tetap profesional. Okay, I'll take that. Lalu para kru kapal menyambut tamu dengan ramah dan mengantar tamu-tamu ke kabinnya masing-masing. Dan Laura mendapatkan kabin nomor 8. Lalu setelah semua tamu naik dan menempati kamar masing-masing, kapal pun mulai berlayar. Lalu perjalanan pun terlihat tenang dan mewah. Laura menikmati suasana laut dari atas balkon kabinnya. Namun saat ia berdiri di sana, tiba-tiba 3 puntung rokok masuk ke dalam kabinnya melalui celah bawah pembatas balkon, yang seolah dilempar dari kabin sebelah, yaitu dari kabin nomor 10. Laura yang merasa sedikit heran langsung memungut puntung rokok itu dan membuangnya ke tempat sampah. Lalu seluruh tamu dikumpulkan di suatu ruangan, dan Richard memberikan sambutan kepada semua tamu dan menjelaskan bahwa tujuan pertemuan ini adalah membahas rencana besar yayasannya, yaitu Yayasan Livingston dalam kegiatan amal. Di situ juga Richard berterima kasih kepada Thomas dan Heidi karena telah memberi sumbangan yang sangat besar. Richard juga meminta maaf karena istrinya yang bernama Anne tidak bisa ikut menyambut para tamu karena ia sedang beristirahat, yang dikarenakan Anne menderita kanker stadium lanjut. Lalu tak lama kemudian datang seorang pria yang tak lain teman baik dari Richard, yang bernama Danny, dan semua tamu di sana menyambut Danny dengan senang. He's still alive. Just about. Who are you? Laura is an award-winning journalist. She's doing a piece for us. Lalu di malam harinya, di saat Laura akan menghadiri acara makan malam, di koridor dia malah tidak sengaja melihat Ben, yang sedang mengobrol bersama seorang wanita yang bernama Grace. Melihat itu, Laura pun langsung mencoba untuk menghindari Ben dan Grace. Namun Laura tidak sengaja malah masuk ke dalam kabin nomor 10. Lalu di dalam kabin nomor 10 itu, Laura malah bertemu dengan seorang wanita, namun wanita itu langsung menghindar dan masuk ke dalam toilet. Laura yang merasa tidak enak pun segera pergi dari kabin itu. Better introduce me. Stop talking. Oh wow. Dress for dinner. Lalu singkat cerita, saat makan malam hampir selesai, seorang pelayan mendekati Laura dan membisikkan bahwa Anne ingin bertemu dengannya secara pribadi. Setelah acara makan selesai. After dinner, you could meet Mrs. Newstead. She'd very much appreciate. Thank you.
Lalu setelah makan malam, Laura pun mendatangi kabin Anne. Dalam pertemuan itu, Anne meminta Laura membacakan dan memberikan pendapat tentang pidato yang akan ia sampaikan di acara malam besok. Lalu Anne mengaku penyakitnya membuat daya pikirnya menurun sehingga ia ingin memastikan pesannya tersampaikan dengan jelas. Lalu ketika membaca teks pidato tersebut, Laura pun terkejut. Anne menyatakan bahwa seluruh hartanya akan disumbangkan ke Yayasan Listan setelah ia meninggal. Laura pun menanyakan keputusan besar itu. Anne menjawab dengan tenang bahwa hidupnya mungkin tidak lama lagi dan ia bahkan sudah berhenti menjalani pengobatan kanker yang dideritanya itu. Lalu di tengah malamnya saat Laura tertidur di kabinnya, ia terbangun karena suara gaduh dari luar kabin. Lalu ketika melihat ke arah laut dari atas balkon, Laura merasa melihat sesosok tubuh jatuh dan mengambang di laut disertai bercak darah. Lalu tanpa berpikir panjang, Laura segera menghubungi keamanan kapal dan hal itu membuat kepanikan para tamu kapal. Namun setelah semua kabin diperiksa oleh petugas keamanan, tidak ada satupun tamu yang hilang, semua berada di kamar masing-masing. Lalu kapten kapal bahkan menegaskan bahwa kabin nomor 10 yang sempat Laura masuki sebelumnya ketika menghindari band tidak pernah ditempati oleh siapapun. Merasa aneh, Laura langsung memberi bukti bekas bercak darah yang dia lihat tadi. Namun saat Laura mencoba menunjukkan bekas bercak darahnya, semuanya sudah menghilang. Dan ketika ia hendak menunjukkan puntung rokok yang sempat dia buang di tempat sampah tadi, benda itu pun sudah tidak ada di sana. You called the Coast Guard, Yeah, of course we did. and they'll continue search. Lalu keesokan harinya, Laura meminta Richard mengumpulkan seluruh staf kapal agar ia bisa memastikan apakah wanita yang ia lihat semalam di kabin nomor 10 ada di antara mereka. Well, the guests are accounted for, so Since while we're under sail, this is our crew. Namun setelah ia mengamati satu persatu wajah kru, Laura tidak menemukan wanita itu. Lalu setelah itu Laura kembali menemui Anne untuk melanjutkan pembicaraan mereka kemarin. Namun kali ini Anne mengatakan bahwa dirinya merasa lelah karena efek obat yang diminumnya. Laura langsung terdiam sambil berkata di dalam hati, bukankah sebelumnya Anne mengatakan sudah berhenti meminum obat? Lalu perbedaan pernyataan itu membuat Laura semakin curiga. Lalu Laura pun menceritakan semuanya kepada Ben, termasuk soal wanita misterius yang ia temui di kabin nomor 10. Lalu tak lama Laura teringat bahwa Ben memiliki banyak foto dari acara tersebut. Laura langsung mencari foto wanita itu di laptop milik Ben. Saat memeriksa foto satu persatu, tidak lama kemudian Laura menemukan foto wanita itu. Oh my God, that's her. That's her. It's her. Look, this is a photo. Lalu Laura pun langsung menemui Richard dan langsung menunjukkan foto wanita itu kepada Richard dan tamu lainnya. Namun anehnya semua orang mengatakan tidak mengenal wanita itu, meskipun foto tersebut ia terlihat berdiri di antara mereka semua. Lalu dokter pribadi Anne yaitu Dr. Robert kemudian menyatakan bahwa Laura mungkin mengalami trauma. Ia menyebut bahwa beberapa bulan sebelumnya Laura menyaksikan kasus pembunuhan yang cukup mengerikan. Laura pun terkejut mengetahui informasi itu diketahui oleh Dr. Robert. Lalu Richard pun mengingatkan agar Laura tidak lupa dengan tujuan utamanya. Laura diundang ke kapal itu hanya untuk meliput kegiatan amal, bukan membuat kekacauan. Sure. Might be helpful, yeah? Laura yang merasa pikirannya kacau memutuskan pergi ke spa untuk menenangkan diri. Namun saat sedang mandi, ia melihat dari kaca kamar mandi ada seseorang yang lewat dan terdapat tulisan berhenti. Lalu Laura pun segera keluar, namun dia tidak menemukan siapapun kecuali staf kapal yang sedang merapikan handuk. Lalu tak lama kemudian Adam muncul dan Laura menyangka kalau Adamlah yang baru saja masuk ke dalam ruangan itu. Namun Adam menyangkal dan mengatakan jika ia baru saja keluar dari sauna di ruang sebelah. Lalu Laura kemudian menuju ke ruang kemudi kapal untuk melihat rekaman CCTV. Namun kru kapal mengatakan semua kamera CCTV dimatikan demi menjaga privasi tamu-tamu penting di sana.
Dan penjelasan itu membuat Laura semakin tidak nyaman. Lalu kembali ke kabin Laura. Saat sedang mandi, Laura melihat rambutnya yang rontok mengalir ke saluran air dan berhenti di lubang pembuangan. Laura pun tersadar sesuatu, yaitu mencari bekas rambut wanita di kabin nomor 10. Namun karena pintu kabin nomor 10 dikunci, Laura pun masuk ke kabin nomor 10 dengan cara menyeberang melewati pinggir balkon, lalu memeriksa saluran pembuangan di sana. Dan benar saja, Laura menemukan rambut wanita itu di lubang wastafel. Laura yakin kabin itu memang pernah dihuni dan rambut itu digunakan Laura sebagai bukti. Lalu Laura menunjukkan rambut tersebut kepada Ben sebagai bukti dan Laura mengatakan dia tidak berhalusinasi. Namun Ben memintanya berhenti menyelidiki wanita itu. Ben mengingatkan bahwa orang-orang di kapal itu memiliki kekuasaan besar. Dan tindakan Laura bisa membahayakan dirinya sendiri. Mendengar itu Laura hanya bisa terdiam. Singkat cerita, ketegangan pun semakin terasa di saat makan malam berikutnya. Laura sempat tersinggung oleh pernyataan Thomas dan Heidi. Dan Laura pun membalas dengan nada tajam, membuat suasana sedikit memanas. Namun kemudian Richard menyampaikan pidato penuh cinta untuk Anne, membuat suasana berubah menjadi haru. I don't really know what to say. I just... Darling. That's okay. Please enjoy your dinner. Cheers. Lalu keesokan paginya, Laura melihat Ben dan beberapa tamu turun menggunakan skoci. Laura memanfaatkan momen itu untuk kembali menunjukkan foto wanita misterius itu kepada kru kapal. Namun tetap tidak ada satupun kru kapal yang mengenalnya. Dan di kabinnya, Laura menemukan sebuah kancing baju di atas karpet. Ia menyimpannya. Lalu tidak lama kemudian saat berada di dek kapal, Laura melihat Ben sedang memotret. Laura tiba-tiba terjatuh ke dalam kolam. Namun untungnya kolam itu memiliki kaca yang terhubung ke salah satu ruangan dan pasangan Heidi dan Thomas yang melihat hal itu segera meminta kru kapal untuk menolong Laura. Namun saat Laura diminta menerangkan apa yang terjadi, Laura berkata bahwa saat dia berdiri ada seseorang yang mendorongnya dari belakang. Namun semua orang yang mendengarkan keterangan Laura itu kompak berkata bahwa pada saat itu Laura hanya berdiri sendirian di atas dek kapal. Lalu Laura kemudian melihat bahwa kemeja Dr. Robert kehilangan satu kancing di bagian lengannya. Laura langsung menuduh Dr. Robert telah masuk ke dalam kabinnya. Lalu dengan tergesa-gesa Laura menanyakan barang-barangnya. Namun kru kapal mengatakan barang-barang Laura sudah dipindahkan ke dalam ruangan laundry. Laura pun segera pergi ke ruangan laundry. Namun ketika ia memeriksa ke sana, hampir semua barang buktinya hilang. Dan ternyata semua barang bukti yang dikumpulkan oleh Laura sudah diberitahukan ke semua tamu kapal oleh Ben. Alasan Ben melakukan itu adalah karena Ben khawatir dengan mental Laura dan ingin membantu Laura dari situasinya itu. Ben juga mengatakan kepada para tamu bahwa ia khawatir Laura akan mencoba bundir. Seorang tamu yang mendengar itu bahkan memutuskan meninggalkan kapal karena takut terlibat masalah itu. Lalu semua orang di kapal mulai menyalahkan Laura. Lalu di suatu malam, Laura mendengar ketukan di pintu kabinnya. Saat Laura mengintip dari pintu, ia melihat ada seseorang misterius di luar. Dan dengan hati-hati, Laura mengikuti orang misterius hingga ke bagian bawah kapal. Dan saat Laura kehilangan jejaknya, namun tiba-tiba seseorang misterius itu mendatangi Laura. Dan akhirnya ia mengaku bahwa dialah yang Laura lihat jatuh ke laut dan ia masih hidup. Lalu wanita itu memperingatkan Laura agar berhenti membuktikan kebenarannya. Laura bingung dengan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun wanita itu menjawab bahwa jika Laura tidak menghentikan apa yang dilakukannya, maka mereka akan menghabisi Laura. Dan di tengah perdebatan itu, tidak sengaja Laura terbentur dan Laura pun tidak sadarkan diri. Lalu saat tersadar, Laura sudah berada di ruangan bagian kapal paling bawah. Laura pun mencoba untuk keluar, namun Laura sadar tidak banyak yang bisa dilakukan olehnya. Lalu dalam situasi itu, di sana Laura merenungkan semua kejadian. Dan petunjuk pertama dia temukan pada saat pertemuan pertama dengan Anne. Di pertemuan pertama itu, Anne mengatakan sudah tidak meminum obatnya lagi. Namun di pertemuan kedua, Anne berkata ingin beristirahat karena obat yang diminumnya membuatnya lelah. Dan dari sinilah Laura sadar bahwa Anne yang ditemuinya adalah orang yang berbeda dengan Anne yang ditemuinya pertama kali.
Setelah Laura memecahkan petunjuk itu, wanita itu kembali kepada Laura. Wanita itu akhirnya mengaku bahwa ia bernama Maria. Ia didekati Richard karena sangat mirip dengan Anne. Dan Richard memintanya berpura-pura menjadi Anne untuk menandatangani surat wasiat dengan janji uang yang sangat besar. Namun Anne asli memergoki mereka sedang bersama. Dalam kepanikan, Richard langsung membunuh Anne dan membuang jasadnya ke dalam laut. Hal itu membuat Maria menyesal. Dia tidak menyangka apa yang dilakukannya akan menyeretnya ke dalam situasi besar dan berbahaya. Laura yang melihat Maria sedikit panik dan gelisah lalu berkata dan meyakinkan Maria bahwa ia hanya dimanfaatkan oleh Richard dan bisa saja menjadi korban berikutnya. Setelah percakapan tersebut selesai, Maria kembali menemui Richard. Di hadapan semua tamu, Richard mengungkapkan kata-kata manis kepada Maria yang membuat suasana terasa hangat hingga tamu-tamu ikut terbawa suasana. Sementara itu, Ben yang sejak tadi tidak melihat keberadaan Laura berusaha mencarinya. Lalu ketika Ben sampai di depan pintu kabin Laura, Dr. Robert keluar dari kabin Laura dan mengatakan bahwa Laura harus banyak beristirahat serta belum boleh diganggu untuk sementara waktu. Lalu di sisi lain, Richard dan Dr. Robert terlibat perdebatan mengenai hilangnya Laura. Dikarenakan situasi yang terjadi sudah jauh melenceng dari rencana awal. Dr. Robert berniat untuk mundur dari rencana Richard. Namun Richard justru mengancam bahwa akan ada hal buruk yang akan terjadi jika Dr. Robert benar-benar keluar dari rencana tersebut. Lalu saat Richard tertidur, Maria diam-diam kembali menemui Laura dan mencoba meminta pendapatnya mengenai posisinya saat ini. Laura kembali mengingatkan bahwa Maria sebenarnya hanya sedang dimanfaatkan. Ia juga menyarankan agar Maria bisa menggunakan situasi ini untuk mengungkap kebenaran sekaligus menyelamatkan dirinya sendiri. 2 hours. I'll leave the door. What's gonna happen to you until after you've signed that will? I'm going to get to you. Lalu ketika kapal hampir sampai tujuan, Ben masih belum juga melihat Laura. Bahkan sampai saat ini Ben tetap tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kabin Laura. Di waktu yang sama, Laura berhasil keluar dari ruangan tersebut dan secara diam-diam masuk ke kabin Anne dan mengambil teks pidato milik Anne. Setelah itu Laura berpindah ke ruangan lain, namun tidak lama kemudian Dr. Robert muncul sambil membawa jarum suntik. Laura berusaha melarikan diri tetapi dicegat oleh kapten kapal. Saat jarum suntik hendak disuntikan kepadanya, Ben tiba-tiba muncul sehingga jarum suntik justru mengenai leher Ben. Lalu Ben langsung terkulai lemas. Sementara Laura berusaha melawan tetapi berhasil dihentikan oleh Dr. Robert. Meski dalam kondisi lemah, Ben masih sempat membantu Laura dengan sisa tenaganya. Melihat keadaan semakin berbahaya, Laura akhirnya memutuskan untuk melompat dari kapal dan berenang hingga mencapai daratan. Lalu masuk ke sebuah gubuk di tepi pantai. Di sana Laura menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Lalu ia sempat terdiam sejenak mengingat semua kebaikan yang pernah dilakukan oleh Ben. Setelah itu Laura segera bergegas untuk menemui Maria. Sementara itu di hadapan para pengacara, Maria dengan perasaan gugup akhirnya menandatangani surat wasiat tersebut. Di tempat lain, Laura yang berhasil masuk ke gedung pertemuan bertemu dengan salah satu petugas keamanan yang sebelumnya pernah mengantarkannya bertemu dengan Anne pada pertemuan pertama. Laura langsung mengatakan bahwa Anne telah meninggal dunia. Namun kepala keamanan tidak mempercayai hal itu dan menyatakan bahwa ia baru saja bertemu dengan Anne yang baru selesai menandatangani dokumen wasiatnya. Laura kemudian menjelaskan seluruh kejadian kepada kepala keamanan tersebut. Lalu memberikan teks pidato Anne sebagai bukti. Dari situ petugas membaca bahwa Anne melepas hak warisnya dan berniat menyerahkan seluruh hartanya kepada Yayasan Linstan. Singkat cerita, ketika acara gala dimulai, Laura diam-diam mendekati Richard yang sedang berpidato. Lalu langsung mengambil mikrofon yang digunakannya. Laura mengatakan bahwa Anne Linstan telah memintanya untuk memastikan cerita yang sebenarnya disampaikan dengan benar. Para tamu yang melihat kejadian itu merasa heran dengan tindakan Laura. Richard kemudian menyela dan mengatakan bahwa Laura sedang mengalami delusi. Namun tiba-tiba Maria ikut menyela dan meminta para tamu untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Laura. Richard lalu meminta petugas keamanan untuk membawa Laura keluar dari acara. Akan tetapi Maria meminta agar Laura dibiarkan berbicara.
Lalu para tamu yang belum mengetahui bahwa Anne yang berada di hadapan mereka bukanlah orang yang asli pun ikut meminta Richard untuk menuruti permintaan tersebut. Mengingat acara itu memang ditujukan untuk Anne. Laura kemudian membacakan isi pidato tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa setelah Anne meninggal, seluruh bisnis dan aset yang tersisa harus dialihkan ke Yayasan Listen. Lalu kepengurusannya diserahkan oleh pihak independen. Selain itu Richard tidak akan lagi terlibat dalam yayasan tersebut. Lalu setelah isi pidato dibacakan, suasana langsung menjadi sedikit gaduh. Para hadirin merasa tidak percaya bahwa Anne ternyata tidak mempercayai Richard. Lalu Richard pun berniat untuk mengakhiri acara dengan alasan kondisi Anne yang terlihat mulai lelah. Namun Maria kembali menyela dan mengatakan bahwa ia merasa baik-baik saja. Namun hal itu membuat Richard emosi dan mengatakan bahwa Maria telah melakukan kesalahan. Di hadapan para tamu undangan, Richard mengungkapkan bahwa Anne yang berdiri di hadapan mereka bukanlah Anne yang asli. Mendengar hal tersebut, semua orang terkejut. Laura kemudian mendesak dengan sebuah pertanyaan. Jika Anne yang sekarang bersama mereka adalah orang lain, lalu siapa sebenarnya dia? Di mana Anne yang asli dan apa yang telah terjadi kepadanya? Secara tiba-tiba Richard mengambil pisau dan mengarahkannya ke leher Maria. Saat ia berhasil keluar dari acara, Laura segera memberitahu semua orang bahwa Richard telah menghabisi Anne 4 hari yang lalu. Lalu ketika Richard menaiki sekoci, kepala keamanan langsung membidiknya. Namun hal itu belum membuat Richard terjatuh. Laura pun segera mendekat dan pada akhirnya Richard berhasil dilumpuhkan. Lalu tidak lama kemudian petugas polisi mulai berdatangan. Lalu beberapa hari setelah kejadian tersebut, media memberitakan bahwa Yayasan Listen memberikan donasi terbesar untuk penelitian kanker. Laura pun menerbitkan laporan jurnalistiknya. Dr. Robert dan kapten kapal dikabarkan akan segera menjalani persidangan. Sementara itu Maria diketahui hidup dengan tenang bersama anaknya. Film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Woman in the Cabin. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan komen video ini, serta subscribe channel Zamovie. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.